Perkenalkan, nama saya Hima Febriana dari PIPS 17 kelas 6A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu model pembelajaran dan dengan materi perdagangan internasional. Model pembelajaran yang akan saya bahas adalah model pembelajaran Make Match. Untuk kalian yang ingin tahu tentang model pembelajaran Make Match, kalian bisa terus tonton video saya. Nah, model pembelajaran Make Match adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Ulona Kurna. Nah, model pembelajaran ini di mana guru menyiapkan beberapa kartu yang berisikan soal dan jawaban. Nah, nanti diberikan kepada siswa. Nah, siswa mencocokkan yang mana jawaban dari soal tersebut. Nah, saya sudah punya contoh kartu Make Match. Saya cuma ambil beberapa ya. Untuk contoh, nah di sini ada dua kartu biru dan kartu coklat. Sebenarnya tidak berpengaruh sih yang mana soal di mana, jawaban di mana, atau yang coklat jawaban enggak, karena ini cuma memang kreasi saja gitu. Nah, yang di sini adalah pertanyaan. Maaf nggak bisa kelihatan nih, saya baca aja. Yang pertama adalah pertanyaan yang di kertas coklat ini adalah pertanyaan. Contoh pertanyaannya adalah sebutkan manfaat dari adanya perdagangan internasional. Nah, yang biru ini adalah jawaban dari yang tadi gitu. Masalahnya kalau kita misalkan kasih warna yang sama coklat, nanti ketahuan bahwa ini pasangan dari pertanyaan tersebut gitu. Nah, ini ada jawabannya. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan dan barang dan jasa. Yang kedua, mendorong kegiatan produksi tiap negara, dan lain-lain. Nah, ini contoh kartunya. Nanti ini diberikan kepada siswa. Nanti siswa mencocokkan antara soal dan jawabannya. Sebenarnya itu kreasi sih, ada yang bentuk kartu, ada juga yang nanti digulung, mungkin dimasukkan ke sedotan, nanti dibagi-bagi seperti arisan, nanti dibagi-bagi kepada siswa. Nah, siswa itu ada yang dibagi beberapa kelompok, ada yang semuanya dapat mengikuti games tersebut. Nah, tujuan dari model pembelajaran Make Match ini adalah agar siswa atau peserta didik dapat lebih cermat dan dapat meningkatkan pemahamannya terhadap materi pokok yang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari model pembelajaran Make Match. Karakteristik dari model pembelajaran Make Match yaitu adalah model pembelajaran yang dimana membuat siswa akan lebih aktif, kreatif, dan inovatif, dan tentunya dapat meningkatkan pemahamannya tentang suatu materi dan dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa tersebut. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah materi tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk meningkatkan laba dan atau keuntungan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor dari perdagangan internasional. Di antaranya adalah yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara. Nah, seperti yang kita tahu kan setiap negara memiliki perbedaan sumber daya alam. Nah, contohnya adalah Indonesia dan Arab Saudi. Di Arab Saudi tidak bisa menghasilkan sayur mayur. Nah, lantas Arab Saudi ini mengimpor sayur mayur dari beberapa negara di kawasan Asia. Nah, selanjutnya faktor yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu, ketersediaan sumber daya alam tentunya memerlukan daya dukung dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Apabila suatu negara memiliki sumber daya manusia yang unggul, maka hasil produksi dari negara tersebut akan memiliki kualitas atau mutu yang lebih baik juga. Nah, selanjutnya ada faktor yang ketiga, yaitu ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya suatu negara yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai cara bagaimana barang yang dihasilkannya itu lebih banyak, lebih menghemat biaya pengeluaran, dan lebih efisien, berbeda dengan negara yang tidak memiliki atau menguasai perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang lebih murah yaitu disebut dengan comparative advantage. Nah, selanjutnya ada faktor yang keempat, yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Seperti yang kita tahu, setiap bangsa atau negara memiliki perbedaan-perbedaan dari kultur atau budayanya. Seperti di Indonesia sendiri, contohnya Indonesia terkenal dengan, ada beberapa kota yang terkenal dengan seni ukirnya. Nah, seni ukir ini menjadi daya tarik bagi negara lain untuk membeli sebagai cenderamata dari negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari adanya perdagangan internasional. Yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dengan ada perdagangan internasional ini, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasanya gitu. Jadi mereka bertukar dengan negara lain. Apa yang tidak dimiliki oleh suatu negara dapat dipenuhi dengan cara mengimpor dari negara lain. Nah, selanjutnya yang kedua adalah setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk atau produk yang merupakan menggambarkan negara itu sendiri atau ciri khas dari negara itu sendiri. Contohnya tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, tadi ada Indonesia terkenal dengan seni ukirnya, dan seni ukir itu dapat menjadi ciri khas dari negara Indonesia sendiri. Demikian juga Cina yang terkenal dengan keramik-keramiknya. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan produksi ini dapat meningkatkan perekonomian. Mengapa? Karena dengan adanya kegiatan produksi tentunya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dan tentunya akan mengurangi pengangguran yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan negara meningkat karena mendapatkan hasil perolehan devisa dari hasil ekspor. Nah, yang selanjutnya adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tentunya setiap negara akan bersaing untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Nah, yang terakhir adalah hambatan dari perdagangan internasional itu sendiri. Ada beberapa hambatan, yaitu yang pertama adalah biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, dan yang terakhir adalah pertentangan politik dari masing-masing negara. Nah, saya kira sekian yang dapat saya jelaskan mengenai model pembelajaran dan materi yang saya gunakan dalam mata kuliah simulasi pembelajaran PS. Nah, tentunya saya hanya manusia biasa. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam sikap maupun tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.